إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, wahai insan-insan yang yakin bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah Jalla Jalaluh, yang yakin dengan adanya hari kebangkitan, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Laksanakan perintah Allah, jauhi larangan, syukuri nikmatnya, ingatlah kepada Allah selalu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Ahibati fillah, ada sebuah ancaman yang seharusnya kita semua mempersiapkan diri untuk menghadapi ancaman tersebut. Tapi banyak di antara kita menjadikannya bukan ancaman. Abu Dawud rahimahullahu ta'ala meriwayatkan sebuah hadis bahwa pada suatu hari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menangis. Lalu suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Ma yubkik?" Apa yang membuatmu menangis? Faqalat, "Dzakartu an-nar fabakait." Aku ingat sama neraka, lalu aku menangis. Pernahkah kita menangis tatkala mengingat neraka? Atau kita memang tidak pernah mengingat neraka dan menjadikannya sebagai ancaman buat kita? Ahibbati fillah, pada hari itu, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Gak berguna yang namanya harta, anak-anak yang sukses, gak ada manfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang menjumpai Allah dengan hati yang selamat. Azab yang paling ringan di neraka. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ahwanun nas azaban yaumal qiyamah rajulun, seorang laki-laki yang di dua telapak kakinya diletakkan bara api. Kita kemarin mendengar berita salah satu lapas yang terbakar. Puluhan orang mati
Bagaimana orang-orang yang di sekitarnya mendengarkan teriakan orang-orang yang dibakar atau yang terbakar di dalam lapas tersebut. Seperti apa sih adab kalau orang dibakar di dunia? Iya, mungkin tidak sampai setengah jam dia sudah mati. Tapi ini orang di neraka, di dua telapak kakinya diletakkan bara api, yaghli minhuma dimaghuhu. Dia nggak mati. Otaknya mendidih seperti air yang mendidih. Itu orang yang paling ringan azabnya. Ini yang menyebabkan Aisyah menangis. Lalu Aisyah bertanya kepada suaminya, "Atadhkuruna ahlikum yaumal qiyamah?" Ya Rasulullah, apakah engkau akan mengingat keluargamu pada hari kiamat? Karena Aisyah tahu pada hari kiamat itu semuanya nafsi, nafsi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Amma fi thalathat mawatin fala." Di 3 tempat enggak ada yang ingat sama saudaranya. Enggak ada yang ingat sama anaknya. Enggak ada yang ingat sama orang tuanya. Nggak ada yang ingat dengan sahabatnya. Mereka hanya memikirkan diri sendiri. Yang pertama, indal mizan. Ketika kita di dalam timbangan, tatkala amal itu ditimbang, tatkala kitab kita ditimbang, tatkala diri kita ditimbang, kita hanya ingat diri kita. Sampai dia tahu apakah timbangan kebaikannya lebih berat atau timbangan keburukannya yang lebih berat. Yang kedua, inda tatayuris suhuf. Ketika rapot-rapot itu dibagikan, orang semua menunggu, melihat rapot itu berterbangan. Mereka menanti apakah rapot itu akan diterima dengan tangan kanannya, atau diterima dengan tangan kirinya, atau dari balik punggungnya. Ketika itu dia tidak memikirkan siapa-siapa. Dan yang ketiga, inda sirat. Ketika mereka melewati sirat, jamaah, kita tidak akan masuk surga kecuali kita melewati neraka jahanam. Siapapun, para nabi, para wali, orang-orang soleh, Allah sudah tetapkan, wa in minkum illa wariduha. Tidak ada satupun dari kalian melainkan akan melewati neraka. Semuanya. Kana ala rabbika hatman maqdiyah. Itu sudah keputusan Allah. Ada seorang yang menangis tatkala mendengar ayat ini. Dia mengatakan, Allah menyampaikan, Allah menginformasikan kalau kita semua bakal melewati neraka, tapi kita tidak dikasih informasi kalau kita akan selamat dari neraka. Ketika di sirat itu, semua memikirkan diri mereka masing-masing. Ahibati fillah, berkaitan dengan neraka ini, yang terkadang kita lebih takut sama COVID-19 daripada neraka. Semua pakai masker, semua menjaga jarak, tapi banyak yang tidak sholat, banyak yang tidak takut sama Allah Azza wa Jalla. Datang ke masjid cuma hari Jumat. Tiap hari berangkat ke tempat kerjanya. Dari pagi dia meninggalkan rumahnya sampai sore. Tapi azan dikumandangkan, kadangkala tidak tergerak hatinya untuk datang ke rumah Allah Azza wa Jalla. Apakah engkau tidak menganggap neraka ini ancaman? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam cerita Nu'man bin Bashir dari atas mimbar, Nu'man itu menceritakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpidato di mimbar kota Madinah, di mimbar Masjid Nabawi. Beliau mengatakan dengan suara yang lantang, "Anzartukumun nar,
Andartukumun nar, andartukumun nar. Aku peringatkan kepada kalian, selamatkan diri kalian dari api neraka. Selamatkan diri kalian dari api neraka. Aku peringatkan kalian, ada neraka yang menanti kita. Itu dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abul Jauza, seorang alim ulama, dia mengatakan, andai kata aku punya kekuasaan, andai kata aku punya kekuasaan, aku akan meletakkan di menara kota Basrah seorang yang kerjanya hanya teriak dari menara itu, memperingatkan kepada orang yang berlalu lalang dengan ucapannya an-nar, an-nar, neraka, ada neraka di sana. Karena kita lupa dengan neraka itu, jemaah. Kita sibuk mengumpulkan harta yang seakan-akan dapat menambah umur kita. Apakah orang-orang kaya tambah umurnya? Apakah dengan hartanya mereka dapat kekal dan abadi hidup di dunia? Sebutkan orang-orang terkaya di dunia ini, satu persatu mereka mati. Dan ada neraka yang menanti di sana. Adapun kata Malik bin Dinar, dia mengatakan, kalau aku punya kekuasaan, aku akan letakkan di semua menara kota-kota di dunia ini seorang yang teriak mengatakan an-nar, an-nar, neraka, neraka. Wallahi jemaah, kadangkala kita sibuk dengan dunia kita, lupa bahwa neraka menanti kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Allah perintahkan kepadanya untuk berdakwah dengan terang-terangan, wa anzir ashiratakal aqrabin, peringatkan keluarga-keluarga dekatmu. Nabi naik ke sofa, dipanggil tuh orang-orang Quraisy, kumpul di sana, dipanggil satu persatu. Ya Bani Ka'ab bin Lu'ay, ya Bani Abdi Manaf, ya Bani Hashim, ya Bani Abdul Muttalib, anqidhu anfusakum minan nar. Kalian selamatkan diri kalian dari api neraka. La uni ankum minallahi syai'a. Aku gak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan kalian kalau Allah memasukkan kalian ke neraka. Kalian yang menyelamatkan diri kalian sendiri. Lalu beliau memanggil putrinya sendiri. Ya Fatimah binta Muhammad, ankidhi nafsaki minan nar. Wahai Fatimah, putri Muhammad, selamatkan dirimu dari api neraka. Para orang tua punya tugas, tidak hanya mengumpulkan harta, bekerja dan bekerja. Dia berpikir bahwa kewajiban dia adalah menyenangkan hati anak-anaknya. Di mana? Di dunia. Berapa lama kita dapat menyenangkan hati anak-anak kita? 100 tahun? Enggak. 200 tahun? Tidak. Hanya sebentar. Ada kebahagiaan yang perlu kita berikan kepada anak-anak kita dengan menyelamatkan mereka dari api neraka. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini tugas orang tua yang terbesar. Bukan hanya cari makan, mengumpulkan uang dan harta. Bagaimana dia menyelamatkan dirinya, keluarganya, anak-anaknya dari api neraka. Jangan sampai anak kita menuntut kita pada hari kiamat. Jangan sampai istri-istri kita menggugat kita di hadapan Allah Azza wa Jal. Kita merasa sudah baik, kita sudah maksimal, kita sudah optimal memberikan hak-hak istri kita. Ada satu hak, menyelamatkan mereka dari api neraka. Apakah sudah kita kerjakan?
Amr bin Qais al-Mullai, dia mengatakan innal mar'ata la tukhasimu zawjaha amama Allah yaumal qiyamah. Kelak boleh jadi ada seorang wanita yang menggugat suaminya di hadapan Allah Azza wa Jal. Dia mengatakan kepada Allah, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, hadza zawji. Ini suamiku, ini lakiku ya Allah. Ma'allamani wala addabani." Dia enggak pernah ngajarin aku ya Allah. Enggak pernah mendidikku untuk beribadah kepadamu. Enggak pernah mengenalkan aku kepada hak-hakmu ya Allah. Innama ya'tini bi khubzis suq. Kerja dia cuma bawa roti dari pasar. Dia hanya menjadi mesin pencari uang kerjanya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua pemimpin dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Amma ba'd. Ahibbati fillah, untuk menyelamatkan diri kita dari api neraka, yang pertama adalah dengan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini kunci masuk surga. Bagaimanapun baiknya manusia, tapi kalau dia tidak bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, neraka tempatnya. Allah mengharamkan surga buat orang-orang kafir. Bagaimana baiknya paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib, membela Nabi alaihi salatu wasallam dalam dakwahnya. 10 tahun dia pasang badan, dan dia pula yang merawat Nabi alaihi salatu wasallam tatkala kecil. Tapi tatkala pamannya tidak mau mengatakan la ilaha illallah, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang mengatakan kepada pamannya, "Ya am, paman, qul la ilaha illallah." Katakan la ilaha illallah, kalimatan uhaju bika indallah. Katakan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan membelamu di hadapan Allah dengan kalimat ini. Tapi pamannya mati di atas kekufuran dan kesyirikan. Satu-satunya dosa yang tidak diampuni, syirik. Oh, kalau gitu saya sudah Islam, saya sudah berangkat haji, saya sudah umrah, saya puasa Ramadan, saya bangun masjid, saya sedekah. Alhamdulillah. Tapi bukan berarti engkau aman dari kesyirikan. Allah mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Walaqad uhiya ilaika." Telah diwahyukan kepadamu, yakni kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Wa ilal ladzina min qablika," dan kepada orang-orang sebelum Nabi, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, "La in asyrakta la yahbatanna 'amalu." Kalau engkau melakukan dosa syirik, semua amalanmu gugur. Itu Nabi. Dan tidak mungkin Nabi melakukan kesyirikan. Tapi Allah mengingatkan, sesoleh apapun, sebaik apapun, kalau engkau melakukan kesyirikan, gugur semua amalanmu. Wala takunanna minal khasirin. Engkau pasti menjadi orang-orang yang merugi. Maka jaga tauhid kita, selamatkan dari semua dosa syirik. Yang ini menuntut kita untuk belajar mana sih yang dosa, mana yang bukan dosa. Yang kedua, yang wajib-wajib kerjakan. Laksanakan rukun Islam. Jaga itu rukun Islam.
Allah mengharamkan atas neraka tempat-tempat sujud kita. Nggak bakal neraka dapat menyentuhnya. Tapi bagaimana orang yang tidak pernah sholat, tapi mati minta disolati sama warga? Dia hidup nggak pernah ke masjid, mati minta dibawa ke masjid, minta orang kampung menyolatin dia. Laksanakan perintah Allah yang wajib-wajib. Yang ketiga, berdoa. Sebagai bentuk keyakinan kita akan ancaman neraka ini adalah berdoa. Kita takut dengan COVID, kita berdoa minta tolong ya Allah. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal judham wa sayyi'il asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit kulit yang putih semuanya, dari kusta dan dari semua penyakit-penyakit yang buruk. Kita berdoa, kita takut sama COVID-19. Apa doamu supaya diselamatkan dari api neraka? Rasul SAW mengatakan, barang siapa yang meminta perlindungan dari api neraka 3 kali, neraka akan mengatakan, Allahumma a'idhu minan nar. Ya Allah, selamatkan dia dari api neraka. Maka teruslah berdoa memohon, Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Sebelum tidur baca doa. Kebanyakan doa yang kita hafal, bismikallahumma amutu wa ahya. Bas. Ada banyak doa. Di antara yang dibaca Nabi alaihi salatu wassalam setiap malam sebelum beliau tidur, beliau mengatakan, Allahumma qini azabak yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, selamatkan aku dari azabmu pada hari engkau membangkitkan hamba-hambamu. Itu Nabi sebelum tidur baca itu 3 kali beliau baca. Setiap sholat sebelum salam beliau berdoa lagi mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur dan azab jahannam. Perbanyak doa mohon sama Allah. Ajarkan doa ini kepada anak-anak kita, ajarkan kepada istri kita, sampaikan kepada istri kita, dudukkan dia, sampaikan istriku, anak-anakku, ingat ada neraka yang kita harus melewatin bersama. Kita harus bareng-bareng menyelamatkan diri dari api neraka. Harus saling mendukung, saling menasehati, sehingga siapapun yang dahulu masuk surga, semoga dia kelak dapat memberikan syafaat kepada yang lainnya. Ahibati fillah, hari ini hari Jumat, harinya bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Berbanyak salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau yang telah mengajarkan segala kebaikan kepada kita. Beliau tidak butuh dengan salawat kita, tapi kita yang butuh dengan bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dengan harapan kelak beliau memberikan syafaat kepada kita. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.